Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kelas 5 tema 1, subtema 1, dan kita pada kesempatan ini akan membahas pembelajaran yang ke-5. Kita lihat dulu sama-sama buku tema 1 kelas 5. Ya, ini adalah buku tema 1 kelas 5. Tema 1 itu membahas organ gerak hewan dan manusia. Kita langsung ke pembelajaran yang ke-5. Ya, sebelumnya pada video-video sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran 1 sampai 4. Bagi kalian yang belum menyaksikan video tersebut, boleh menyaksikannya dulu sehingga nanti akan jadi lebih mudah ya, lebih nyambung pemahamannya ketika kita membahas materi yang sekarang. Ya, yang sekarang yang akan kita bahas adalah pembelajaran yang ke-5. Iya, ini adalah pembelajaran yang ke-5. Pada pembelajaran yang ke-5 ini terkait pembelajaran bahasa Indonesia juga, sama seperti sebelumnya, kalian akan diminta menentukan pokok pikiran ya, atau ide pokok dari teks lisan dan tertulis. Kemudian juga ada materi SBDP. Dalam hal ini nanti kamu diminta untuk lebih memahami gambar cerita. Dan juga ada materi IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya. Oke, pada pembelajaran 5 di awal, ini halaman 41 di buku kamu. Kamu diberi ilustrasi si Edo ya, melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo mengambilnya, kemudian kamu lihat dia berpikir gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu? Nah, itulah yang pada tahapan berikutnya harus kamu pahami. Di sini kamu diminta untuk bisa menemukan perbedaan antara dua hewan tersebut. Dan ini Bapak yakin sangat mudah bagi kalian. Ya, sudah tahu semuanya kelinci kan? Juga sudah pernah lihat siput. Ya. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari kelinci. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwa kelinci itu vertebrata, sedangkan siput itu avertebrata. Ya. Apa itu vertebrata? Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti itu. Nah, namanya hewan yang memiliki tulang belakang biasanya sih akan lebih lincah gerakannya, lebih cepat. Berbeda dengan hewan vertebrata tadi yang tidak memiliki tulang belakang, maka gerakannya akan lebih lambat. Ya. Nah, kemudian cara bergeraknya juga pasti beda. Kalau memiliki tulang belakang, biasanya mungkin dia bisa berlari, meloncat, dan lain sebagainya untuk berpindah tempat. Sedangkan hewan avertebrata, ya dia seperti merayap saja, ya dan lain sebagainya. Boleh kamu tambahkan karakteristik atau ciri-ciri lain yang kamu tahu tentang kelinci dan siput. Itu
pembelajaran yang diharapkan kamu bisa lebih teliti mengamati. Nah, kemudian pada materi berikutnya amatilah organ gerak siput berikut. Ya. Dalam organ gerak siput itu kamu diminta menyebutkan nama organ dan fungsinya. Ya. Nama organ gerak siput di sini kelihatan dia memiliki kaki perut di sini ya, bentuknya pipih dan lebar, dan fungsinya adalah untuk bergerak atau berpindah tempat. Nah, selain siput, masih ada contoh-contoh hewan lain yang avertebrata. Ya, ada siput, ada serangga, ada cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, pada materi berikutnya diharapkan kamu bisa mengamati, ya, mengamati dengan baik, mengidentifikasi organ geraknya, yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Belalang, tahu semua kan belalang? Pernah lihat belalang kan? Iya. Apa organ geraknya? Iya, gampang ya. Dia punya kaki, depan, belakang. Buat apa? Nah, kalau kaki belakang mungkin buat melompat ya. Apalagi kaki belalang yang jantan tuh. Ya, besar sekali kaki belakangnya dan itu bisa untuk melompat jauh dan kemudian dilanjutkan dengan terbang. Sedangkan kaki depan biasanya sih dipakai untuk memegang ya. Untuk mencengkram juga. Nah, kemudian ada cacing. Apa nama organ geraknya cacing? Cacing nggak ada kaki. Ya. Iya, cacing punya otot perut. Ya, dengan otot perut itu kemudian dia bisa memanjang, memendek. Nah, gerakan-gerakan memanjang, memendek itulah yang kemudian membuat cacing bisa berpindah tempat. Lalu ubur-ubur. Ya, tahu ubur-ubur? Pernah ke laut? Ya. Nah, ubur-ubur juga termasuk hewan avertebrata karena dia nggak punya tulang belakang. Ya. Nah, lalu organ geraknya apa? Ubur-ubur punya tentakel ya. Ya. Nanti kamu bisa cari di YouTube deh, ketik aja ubur-ubur, ya, lihat di situ penjelasannya. Bagaimana cara geraknya ubur-ubur? Ya, ubur-ubur bergerak dengan cara memompakan air, ya, sehingga kemudian gerakan atau tenaga dari air yang terpompa itu membuat ubur-ubur kemudian bisa berpindah tempat. Nah, berikutnya adalah diharapkan kalian bisa berkreasi, ya. Apa kreasi kalian yang diharapkan di sini? Kalian diminta untuk membuat model sederhana ya, dengan menggunakan plastisin. Tahu plastisin? Yang kayak lilin mainan itu loh. Ya, yang ya kayak lembek-lembek itulah. Bisa dibentuk-bentuk. Nah, dengan plastisin itu kemudian kamu bentuk ini. Salah satu hewan avertebrata. Boleh, paling gampang bikin cacing kali ya. Digulung-gulung-gulung gitu. Nah, kamu juga boleh bikin hewan-hewan lain ya. Nah, contohnya di sini bikin siput ya atau hewan lain. Yang diminta di sini adalah hewan avertebrata. Nah, setelah kamu membuat hewan tersebut, model sederhana ya dari hewan tersebut menggunakan plastisin, ini yang penting di sini ya, berdiskusi. Dalam berdiskusi ini sebenarnya diharapkan kamu bisa menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Nah, karena kamu udah di rumah, mungkin masukan kamu bukan dari guru ya, masukan dari orang tua. Jadi tanya sama orang tua, ayah, ibu, mama, papa, apalah. Nyak juga boleh panggilannya, kan orang Betawi juga ada di sini ya. Oke, kamu tanya, plastisin yang tadi sudah kamu bentuk
ya, dengan model-model tertentu hewan avertebrata. Apa pendapat mereka? Ya, apa pendapat mereka? Kamu catat di sini, ya. Apa pendapat orang tuamu itu? Nah, kemudian di sini juga mendapat masukan dari teman. Ya, karena sekarang belajarnya di rumah, mungkin kamu bisa dapat masukan dari saudaramu deh. Dari adik juga boleh, dari kakak juga boleh. Ya, kalau ada teman tetangga dekat, boleh juga lah kamu tanyain. Tapi jangan lupa keluar rumah pakai masker ya. Nah, kamu catat juga masukannya di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya diharapkan kamu membaca teks yang disajikan di sini. Siput bukanlah hewan lemah. Ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang selama ini beranggapan bahwa siput adalah hewan lemah. Baca nih teks. Ya. Maka kamu akan tahu betapa luar biasanya siput. Oke? Bapak nggak akan jelaskan ini. Kamu baca sendiri aja. Nah, setelah kamu baca, ya, setelah kamu baca, cari ide pokok dari bacaan tersebut. Ya, ide pokok. Ingat, ide pokok adalah hal yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ya, hal paling mendasar dari paragraf itu apa? Tentang apa itu paragraf? Nah, biasanya dari satu kalimat yang paling penting di dalam paragraf itu. Bapak contohin misalnya di sini, paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Ya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Itu kalimat pertamanya. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Nah, kalimat yang kedua ini, ya, ini adalah sebagai kalimat pengembang dari kalimat yang pertama. Nah, kemudian baca paragraf 1 di kalimat yang ketiganya. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ya, menjijikkan. Berarti ini adalah penjelasan dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama tadi dibilang siput itu lamban dan menjijikkan. Itu kalimat pertama. Lalu pada kalimat kedua dijelaskan lamban itu. Dan pada kalimat yang ketiga dijelaskan menjijikkan itu. Jadi kalimat kedua dan ketiga di sini adalah kalimat pengembang. Kalimat utamanya adalah yang pertama. Gampang kan? Iya. Begitu juga dengan paragraf yang kedua. Ya, kita lihat sama-sama paragraf yang kedua. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, kemudian kalimat keduanya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Kalimat satu tadi memiliki kelebihan dan keistimewaan, kemudian pada kalimat kedua dikembangkan kelebihan dan keistimewaan itu merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Berarti ketika kalimat kedua ini mengembangkan kalimat pertama, maka kalimat pertama ini adalah sebagai ide pokoknya. Ya, gampang kan? Begitu juga dengan paragraf yang ketiga, paragraf keempat, kelima, dan paragraf yang keenam. Ya, kamu tulis di sini apa hasil temuan kamu terhadap ide pokok dari cerita tersebut. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kamu diminta untuk berkreasi, ya. Tapi kreasi sekarang nih gambar cerita, ya, gambar cerita. Dan sebelumnya dijelaskan dulu nih bahwa gambar cerita itu ada coraknya, ya. Gambar cerita atau ilustrasi itu ada coraknya. Pertama namanya realis. Apa itu realis? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Jadi sama benar, ya.
bentuknya, ukurannya, letaknya. Ya, kalau bikin gambar orang, ya kayak orang beneran gitu loh. Ya, kalau bikin gambar mobil, yuk gambar mobil beneran, ya seperti apa adanya. Hewan juga sama seperti itu, kapal, laut dan lain sebagainya. Itu namanya realis, ya, real. Ya, itu. Jadi realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Nah, corak gambar yang berikutnya apa? Nih, karikatur. Ya, apa itu karikatur? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan, ya, mengubah objek aslinya. Ya, kamu lihat di sini, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan. Ya, lihat nih, badannya kecil, palanya gede, jadi dilebih-lebihin nih palanya nih. Ya, nah, jadi diubah dari objek aslinya. Nggak mungkin kan? Orang yang badannya segini nih, palanya segini. Nah, gitu. Itu contoh aja. Ya, banyak sekali karikatur-karikatur yang lain. Kamu bisa cari di Google, ya, gambar. Nah, biasanya gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Ya, karakternya biasanya sih manusia, orang, tokoh-tokoh tertentu, ya. Sehingga kemudian biasanya lagi karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Oke, itu adalah karikatur. Nah, corak yang berikutnya, ya yang ketiga, kartun. Nah, ini gampang ya memahaminya. Senang nonton film kartun kan? Ya, itu. Jadi, kartun itu adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur, berisi humor. Ya, biasanya tokohnya binatang atau manusia. Ya, kamu lihat ya. Ini karakternya seperti karakter manusia, tapi kan palanya pala apa ini? Pala kucing. Ya, kayak gitu. Nah, itu adalah kartun. Nah, corak berikutnya dekoratif. Ya, dekoratif, apa itu dekoratif? Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ya. Nah, ini gambar burung. Ya, ada gambar-gambar daun kembang di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada burung yang bentuknya seperti ini. Ya. Tapi ciri-ciri burung tetap ada di sini. Ya, begitu juga dengan pemandangan yang ini. Ya, bunga yang ini. Jadi itu disebut dengan dekoratif. Ya, jadi bentuk objek aslinya itu sudah diubah, tapi ciri-ciri khasnya tetap ada. Nah, itulah beberapa hal ya tentang corak dari gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, sebenarnya kalian diminta untuk menggambar. Jadi coba-coba aja. Oke? Nah, coba buat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Ya, jadi kamu bikin gambar nih di sini nih tempatnya. Nah, kalian boleh menggambarnya di buku gambar juga. Ya, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu biasanya sih dipakai misalnya seperti pada halaman depan buku cerita tuh. Ya, itu gambar ilustrasi. Misalnya ada sebuah buku cerita, bukunya menjelaskan tentang siput, ya, siput bukanlah hewan lemah, maka di halaman depannya itu ada gambar ilustrasi. Sehingga kemudian ketika orang memegang buku tersebut, melihat halaman depan, dari gambar ilustrasi itu dia tahu, oh ini gambar isinya tentang siput. Oke? Nah, berikutnya adalah renungan. Apa yang harus kamu renungkan di sini? Ya, di sini kan gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata. Ya, diminta di sini. Tapi sebenarnya yang harus kamu renungkan adalah yang ini. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan
vertebrata tersebut, ya, ingat tadi hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelihatan lamban, pelan jalannya, kayak merayap, bahkan kemudian kayak berlendir gitu, ya, lembek, menjijikkan. Tapi sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hewan tersebut. Kamu pikirkan, renungkan, ya, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk perbaikan pribadi kita, ya, dari hewan tersebut. Nah, kemudian bekerja sama dengan orang tuamu, ya, amatilah hewan-hewan di sekitarmu dan catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis Avertebrata. Jadi kamu bisa tahu lebih banyak contoh-contoh dari hewan Avertebrata. Ya, itulah sedikit gambaran mengenai materi pembelajaran 5, ya, pada tema 1, pembelajaran 5 pada tema 1, subtema 1 di kelas 5. Bapak yakin kalian bisa, walaupun belajar di rumah, jauh dari guru, kan ada buku dan ada sumber lain, ya. Cari sumber lainnya, searching Mbah Google, cari di YouTube juga. Oke, Bapak kira seperti itu. Semoga video ini bisa mengantar kalian menjadi lebih memahami materi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.